Berikut ini akan saya ijazahkan sebuah amalan batiniah dengan resep ilahiyah, yaitu berupa aji rawarontek atau salawat rawarontek, sholawat pati roso. Namun sebelumnya saya akan membahas tentang apa itu ilmu hikmah, amalan batiniah. Ilmu hikmah adalah suatu pengetahuan tentang tata cara menggunakan doa khusus, ayat-ayat suci Al-Quran, huruf-huruf yang mengandung rahasia, dan bacaan-bacaan tertentu untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu hikmah mencakup kebutuhan dunia dan akhirat. Berbagi ilmu hikmah tidak harus menunggu menjadi mursyid, sebagaimana kita ingin bersedekah tidak harus menunggu jadi kaya. Dan apakah ilmu hikmah itu harus bersanad? Maka fahami lagi amalan yang mana yang harus bersanad. Ketahuilah bahwa ilmu yang harus bersanad itu amalan thariqah al-mu'tabarah, bukan amalan hikmah. Tidak semua amalan harus bersanad, apalagi sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Contohnya Kanjeng Sunan Kalijogo dan para wali-wali yang lainnya yang terkenal menciptakan berbagai ajian-ajian, japa mantra, doa-doa Jawa, sholawat ghairu ma'thurah, atau sholawat-sholawat yang disusun oleh para ulama dan waliullah, juga berbagai hizib dan lain sebagainya. Itu tidak butuh sanad yang nyambung kepada Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan ajian, japa mantra, dan doa-doa bahasa Jawa, Sunda, Aceh, Madura, Kalimantan, dan daerah-daerah Nusantara. Amalan yang didapat dari ilham atau mimpi, maka tidak butuh sanad. Atau amalan dari hatif atau keterangan suara tanpa wujud juga tidak butuh sanad. Sanad itu memang sangat penting bila berhubungan dengan amalan thariqah al-mu'tabarah, hubungan ruhaniyah, dan terutama dalam ilmu hadis dan fikih. Ilmu itu hanya bisa ditangkap dengan jernihnya hati dan ketawaduan, dan akan tertolak dengan kesombongan atau kerasnya hati. Saudaraku, hati-hatilah jangan terburu nafsu dalam memahami ilmu hikmah. Dasari dengan iman takwa kepada Allah Ta'ala. Bagi yang bernafsu ingin punya khodam, sebagian orang yang berkhodam jin akan mengalami gangguan keruhanian. Dia terhalang secara rohani, bahkan secara pemikiran pun sudah mulai terhalang. Khodam itu membuat sebagian orang tergelincir dari jalan Allah Ta'ala. Dan kebanyakan khodam yang datang kepada orang yang berambisi dan bernafsu itu adalah jenis jin. Maka ketika membaca wirid dan ayat-ayat, itu kemungkinan ada dua yang datang. Satu, khodam penjaga ayat atau malaikat al-huruf dan malaikat ruhaniyah. Yang kedua, khodam dari kalangan jin yang datang kepada orang yang wirid dan dzikirnya tanpa guru atau berambisi ingin punya khodam. Kadang orang yang berkhodam jin akan mengalami susah meninggalnya. Bahkan jika sudah meninggal akan turun atau nitislah jin nasab tersebut kepada anak cucu yang tidak tahu apa-apa. Apalagi pernah ada perjanjian batin dengan khodam jin fasik. Inilah yang berbahaya. Bolehlah kita berkhodam atas kehendak sang penciptanya, tapi jangan sampai jiwa dan kolbu kita dikuasai oleh khodam dari kalangan jin-jin fasik. Semoga khodam suci dari kalangan malaikat ruhaniyah atau malaikat al-huruf yang menghantarkan nur ilahiyah masuk ke dalam kolbu kita, sehingga menjadi sebab kita tambah dekat kepada ilahi, serta enteng dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Maka apapun wirid dan dzikirnya, amalan dan doanya, niatkan untuk mengharap keridhaan ilahi. Janganlah berniat dan berharap yang neko-neko, sebab ketika Allah itu ridho, pemberiannya lebih besar dari yang kita harapkan. Dan perlu sahabat ketahui bahwa di dalam ilmu zahir atau syariat, semakin banyak tanya, semakin pandai. Semakin tidak banyak tanya, bisa semakin bodoh. Sementara di dalam ilmu batin atau thariqah, semakin banyak tanya bisa menjadikan sebab tambah bodoh.
Semakin tidak banyak tanya bisa menjadikan pandai. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, yang saya ijazahkan ini adalah sholawat rawa rontek atau sholawat pati roso, yaitu ilmu rawa ronteknya kaum muslimin muslimat di Nusantara, di mana bacaan sholawat rawa rontek sebagai berikut. Sambil saya menulis teks dari sholawat rawa rontek ini, saya akan menjelaskan sekaligus mengijazahkannya. Saya akan membacakan iqrar ijazah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaztukum biqiraati hada sholawat rawa rontek. Silahkan bagi sahabat-sahabat yang ingin mengamalkannya berkata qabiltu pada kolom komentar, agar supaya sanad keilmuan ini bisa tersambung dan ijabah. Bagi sahabat-sahabat yang malu atau gengsi berkata qabiltu pada kolom komentar, maka konten ini tidak lain hanyalah konten tontonan saja atau hiburan saja. Agar supaya konten ini menjadi tontonan dan tuntunan dan manfaat, maka silahkan berkata qabiltu pada kolom komentar bagi yang ingin mengamalkannya. Di mana bacaan sholawat rawa rontek sebagai berikut. Bisa sahabat lihat di tayangan ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuzilu biha kulla alam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuzilu biha kulla alam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuzilu biha kulla alam. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada penghulu kami Nabi Muhammad. Dengan sholawat ini dapat melenyapkan segala rasa sakit atau penderitaan. Sholawat rawa rontek ini tanpa puasa, tanpa tirakat yang berat. Akan tetapi hanya diselaraskan dengan cara diwiridkan sebanyak 101 kali selama 17 malam. Waktunya bebas, boleh ba'da sholat isya atau ba'da nisful lail maupun ba'da sholat subuh. Setelah selesai menyelaraskan atau menyatukan selama 17 hari atau 17 malam, diasah, diamalkan sholawat sebagai wiridan harian. Cukup hanya dibaca 1 kali atau 3 kali tiap ba'da sholat fardu 5 waktu. Ilmu ini dahulu diamalkan dan menjadi pegangan para senopati dan para sesepuh di zaman kerajaan Demak, Pajang, Mataram, dan Cirebon. Fadilahnya banyak sekali, diantaranya 1, agar tahan pukul, tahan tembak, tahan luka, dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa membunuh pengamal tarekat ini kecuali ajal dari Allah yang telah ditakdirkan. Yang kedua, untuk mengisi orang yang akan perang atau diancam musuh agar tidak mempan senjata apapun. Misalkan luka, nggak akan merasakan sakit orang yang telah diisi dengan sholawat rawa rontek ini. Dengan cara bacalah sholawat rawa rontek sebanyak 41 kali, lalu ditiupkan pada segelas air putih, lalu disuruh minum kepada orang yang akan diisi. Khasiat yang ketiga, agar awet muda, anti teluh, santet, sihir, dan guna-guna. Khasiat yang keempat, untuk mengobati luka dan patah tulang, bacakanlah sholawat rawa rontek sebanyak 41 kali, lalu ditiupkan pada segelas air putih, lalu diminumkan separuh, dan yang separuhnya dibalurkan pada luka atau patah tulang. Maka akan cepat pulih lukanya 10 kali lipat dibandingkan dengan obat yang lainnya. Khasiat kelima, sholawat rawa rontek bisa dijadikan obat bius atau pati roso oleh para sesepuh zaman dahulu, terutama yang ahli khitan atau menyunat anak-anak zaman dahulu. Khasiat yang keenam, sholawat rawa rontek ini bisa dikatakan ilmu rawa ronteknya umat Islam, rawa ronteknya umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang terutama adalah agar pengamal sholawat itu mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW
dan agar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang gemar bersolawat atas kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan rasa mahabbah dan kerinduan kepada baginda Rasulullah SAW. Ajastukum, semoga barokah dan manfaat serta Allah memberi ijabah. Amin Allahumma amin. Cukup sekian, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.